Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifah. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu sehat, selalu baik-baik aja seperti biasanya ya. Nah, untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku, selamat datang, selamat nonton. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune dan nonton terus ya. Oke, kali ini aku mau membahas satu kasus yang luar biasa tragis, tapi juga miris dan menyedihkan banget ya teman-teman. Ini kasusnya terkenal banget sih, mungkin banyak juga dari kalian yang udah pernah mendengar sedikit gitu ya tentang kasusnya. Jadi ini adalah kisah tentang seorang anak perempuan yang harus bertahan hidup saat diculik oleh pria yang sudah membantai keluarganya sendiri. Dan kabarnya pelaku tuh juga seorang serial killer. Nah, kira-kira bener gak sih? Dan gimana caranya sih anak perempuan ini bisa selamat dari pria seberbahaya itu? Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas. Tapi sebelum masuk ke kasusnya, aku mau share sedikit ya teman-teman. Jadi mungkin kalian udah tahu ya kalau aku tuh suka banget pakai kaos. Memang keseringan aku pakai kaos karena lebih nyaman aja gitu loh. Nah, hari ini aku pakai koleksi kaos dari Short Form. Aku emang udah langganan banget sih ya beli sama mereka. Karena bahannya itu 100% katun premium. Jadi dijamin adem, dijamin nyaman, lembut, dan enak banget gitu dipakai buat kegiatan sehari-hari. Ada macam-macam model, warna, motifnya juga, ukurannya juga dari mulai yang kecil sampai yang besar itu ada lengkap. Dipakai seharian di rumah nyaman, kece juga kalau mau dipakai pergi-pergi. Buat kalian yang pengen punya juga, monggo silahkan langsung dikepoin aja Instagramnya Short Form, atau kalian bisa kunjungi website mereka. Yes, mereka punya website sendiri teman-teman. Jadi memang udah terpercaya banget deh. Nanti link IG dan websitenya aku bakal taruh di kolom deskripsi. Jadi kalian tinggal klik aja dan langsung lihat-lihat tuh koleksinya. Kalian bisa langsung punya juga yang samaan kayak aku ini. Selamat adem-ademan di rumah ya. Ceritanya itu dimulai pada bulan Mei 2005. Jadi ada seorang wanita yang nyuruh anak tetangganya yang bernama Slade untuk potongin rumput halaman rumahnya. Jadi kayak, Slade tolong ya potongin rumput ibu, tapi hari ini ibu belum punya uang. Jadi mungkin besok ibu baru kasih kamu, nanti ibu anterin uangnya ke rumah kamu. Dan anak itu bilang, oke bu, gak apa-apa nih aku potongin gitu. Udah selesai dipotongin segala macam, udah rapi, anak itu pulang. Dan keesokan harinya tiba, si wanita ini pastinya langsung samperin ke rumah anak tersebut untuk ngasih uangnya kan. Hari itu tanggal 16 Mei 2005, wanita tersebut samperin ke rumah anak itu. Tapi sampai di sana nggak ada anggota keluarga yang terlihat, termasuk anak tersebut. Pintu rumahnya itu kebuka, anjing mereka itu menggonggong dari dalam keras banget, dan mobil mereka masih ada di halaman. Setelah dideketin pintu rumahnya, ternyata wanita ini melihat ada noda-noda darah di pintu itu. Pastinya wanitanya langsung bingung kan, loh kok banyak darah gini, ada apa ya? Karena khawatir, karena dia takut, ada kecurigaan gitu, langsunglah dia telepon polisi. Polisi langsung cepat-cepat datang ke sana dan benar aja mereka menemukan hal yang sangat-sangat mengerikan teman-teman. Jadi mereka itu menemukan 3 jasad yang diidentifikasi sebagai Brenda Groene 40 tahun, tunangannya Mark McKenzie, dan anaknya Brenda yang berumur 13 tahun bernama Slade Groene. Mereka ditemukan sudah meninggal di ruang tamu dalam keadaan yang benar-benar mengenaskan ya. Langsunglah jasad mereka itu dibawa tim forensik, dilakukan autopsi, dan dari hasil autopsi terlihat kalau penyebab kematian mereka adalah pukulan benda tumpul ke bagian kepala. Tim forensik juga yakin kalau mereka itu diikat saat dibunuh. Tim investigasi pastinya langsung memeriksa dengan detail area rumah itu, di sekitar rumah itu juga, untuk menemukan petunjuk atau bukti yang bisa digunakan untuk menemukan siapa sih pelakunya. Mereka juga mengumpulkan DNA dan sidik jari yang ada di dalam rumah itu. Jadi kalau misalkan ada sidik jari yang bukan milik dari penghuni rumah tersebut, yaitu bisa menjadi titik awal investigasi mereka lah. Bisa cari tahu ini siapa nih gitu, apa hubungannya dengan keluarga ini, apakah mungkin dia pelakunya, segala macam. Tapi ada satu masalah lagi nih guys. Jadi ternyata Brenda Groene ini punya 3 anak, sedangkan yang ditemukan di dalam rumah itu cuma anak tertuanya aja yang bernama Slade Groene tadi. Anak kedua dan ketiganya Brenda yang bernama Shasta dan juga Dylan itu tidak ada di sana, nggak bisa ditemuin di mana-mana. Padahal polisi itu sudah coba cari di sekitaran rumah itu, kan ada hutan. Cari ke dalam hutan itu, mereka takutnya apakah kedua anak ini ketakutan terus berhasil melarikan diri gitu ya. Mereka cari ke dalam hutan tapi nggak ketemu. Mereka cari, tanya-tanya ke tetangga-tetangga area rumah yang ada di sana,
itu nggak ada yang tahu juga keberadaan dua anak ini. Polisi juga bahkan samperin ayah kandungnya Shasta dan Dylan yang bernama Steve. Tapi Steve ini bilang ke polisi, saya nggak tahu apa-apa Pak. Saya pikir dia lagi baik-baik aja sama ibunya, karena memang kan saya dengan Brenda itu sudah lama berpisah, dan setelah berpisah anak-anak kami tuh tinggal bersama Brenda gitu. Jadi memang saya nggak tahu kabarnya mereka. Kami tuh cuma paling ketemu sekali-sekali doang gitu. Jadi ya udah, saat itu nggak ada satupun yang tahu keberadaan dua anak ini di mana, si Shasta dan Dylan. Dan seperti biasanya kalau ada sesuatu terjadi sama seseorang, pastinya polisi itu pertama kali menyelidiki orang-orang terdekat mereka. Dan pasti awalnya polisi itu ya harus menyelidiki dengan teliti si Steve ini gitu kan, karena dia adalah ayah kandung Shasta dan Dylan. Dan istrinya meninggal gitu ya, pasti adalah kecurigaan di situ. Polisi menyelidiki Steve lebih dalam lagi, tapi setelah melakukan pemeriksaan ternyata Steve ini punya alibi yang kuat. Jadi dia terbukti ada di tempat lain saat pembunuhan terjadi. Akhirnya dia dicoret lah dari daftar tersangka. Polisi pun harus memikirkan kemungkinan yang lainnya, tapi saat itu mereka yakin kalau si Shasta dan Dylan ini diculik sama si pelaku. Tim investigasi bekerja keras banget untuk bisa menemukan mereka berdua, sampai minta bantuan FBI juga. Akhirnya FBI dan polisi lokal sana tuh bekerja sama untuk melakukan pencarian. Ratusan petugas diturunkan. Mereka juga buat poster yang dibagikan ke tempat-tempat umum. Banyak juga warga di sana yang menjadi relawan dan ikut membantu pencarian Shasta dan Dylan. 2 hari kemudian, tepatnya di tanggal 18 Mei, polisi mencurigai seorang pria yang bernama Robert Roy Lutner, atau yang dikenal juga sebagai Concrete Boy, karena dia itu adalah seorang pekerja konstruksi. Nah, Robert ini adalah orang yang bisa dibilang lumayan dekat sama keluarga Groening, dan kabarnya nih ada tetangga, terus saudara-saudaranya keluarga Groening juga bilang ke polisi, Pak, coba deh itu diselidiki nih si Robert, karena dia itu punya hutang sebesar $2.000 sama Brenda dan Mark gitu loh. Dan ya seperti yang mungkin kalian juga udah tahu, uang itu bisa menjadi satu motivasi yang besar juga gitu ya untuk suatu kejahatan. Apalagi ada juga saksi yang melihat kalau Robert ini mengunjungi rumah keluarga Groening di hari kejadian. Jadi kayak beberapa jam sebelum pembunuhan terjadi gitu loh. Dan setelah melakukan pengecekan background, ternyata polisi tahu kalau Robert ini memiliki riwayat kejahatan yang lumayan panjang. Akhirnya polisi bilang ke media kalau mereka tuh sedang mencari seorang pria yang bernama Robert Roy Lutner gitu. Nah, mendengar dan tahu kalau polisi sedang mencari dia, akhirnya Robert nih datang ke kantor polisi dan menyerahkan diri. Terus Robert bilang sama Pak polisinya, Pak, kenapa cari saya? Saya emang gak ada hubungan apa-apa kok sama pembunuhannya keluarga Groening gitu. Apa aja saya lakuin deh untuk ngebuktiin karena saya emang gak ada hubungannya, kata Robertnya gitu kan. Akhirnya polisi bilang, ya udah deh, coba kamu ikutin tes kejujuran. Akhirnya Robert ikut tes kejujuran dan dia lolos, teman-teman. Terus polisi juga gak bisa nemuin bukti-bukti lain yang membuktikan kalau Robert itu terlibat dalam pembunuhan keluarga Groening. Akhirnya Robert dibebaskan, dia dicoret dari daftar tersangka juga. Polisi kembali lagi ke awal, tapi mereka masih terus melakukan pencarian, teman-teman. Bahkan polisi itu menawarkan uang sebesar $100.000 bagi siapapun yang bisa menemukan Shasta dan Dylan dalam keadaan selamat. Dan selain mencari di tempat-tempat umum, mereka saat itu juga sudah harus bersiap-siap untuk kemungkinan terburuk bahwa Shasta dan Dylan sudah meninggal ya teman-teman. Karena kan saya itu memang sudah berhari-hari mereka menghilang. Akhirnya mereka juga menyusuri selokan, rawa, kanal, pokoknya tempat-tempat di mana kira-kira jasad mereka itu bisa ditemukan. Foto Shasta dan Dylan juga sampai sudah dipasang di papan-papan besar yang ada di pinggir jalan gitu ya teman-teman. Saat itu petugas mulai menganalisis lagi pembunuhan yang terjadi pada Brenda, Mark, dan Slade. Mungkin dari sana mereka bisa dapat info, dapat petunjuk untuk bisa menemukan Shasta dan Dylan gitu ya. Karena petugas saat itu ya bingung juga kenapa anggota keluarga Groening yang lain itu dibunuh, sedangkan Shasta dan Dylan itu nggak dibunuh, tapi malahan diculik gitu, dibawa pergi. Untuk apa? Tim investigasi sempat menduga beberapa hal sih ya teman-teman. Yang pertama pastinya tadi, kalau yang melakukan hal ini adalah orang yang dekat dengan keluarga Groening yang mengenal mereka. Karena memang kejahatannya tuh rapih banget, nggak ninggalin jejak sama sekali, nggak ada tanda-tanda masuk paksa juga. Tapi setelah memeriksa satu persatu orang-orang yang dekat dan mengenal keluarga ini, ternyata mereka semua punya alibi yang kuat. Ya nggak mungkin banget gitu mereka pelakunya. Tim investigasi juga menemukan kemungkinan yang kedua. Jadi di dalam rumah keluarga Groening itu, tepatnya di pintu rumah mereka, petugas menemukan sidik jari yang bukan milik keluarga Groening. Jadi milik seorang pria. Pria ini bernama Gary Young. Dan Gary ini sempat hadir di acara barbecue yang diadakan oleh keluarga Groening 1 hari sebelum kejadian. Gary ini juga punya catatan kriminal yang lumayan panjang teman-teman. Ya polisi akhirnya langsung lah cari dia. Tapi dia nggak bisa ditemukan di mana-mana. Dia menghilang begitu aja.
menambah kecurigaan polisi ya saat itu pastinya. Sampai-sampai polisi harus ngelacak keberadaannya Gary dari sinyal handphonenya. Akhirnya ditemuin lokasinya. Pas ketemu, Gary langsung dibawa ke kantor polisi, langsung diinterogasi. Terus polisi tanya, Gary kamu kemana aja selama penyelidikan ini? Kok kamu menghilang begitu aja? Apa ada yang harus kamu sembunyiin gitu? Dan Gary jawab, enggak pak, saya cuma liburan aja ke kota lain, saya sama sekali nggak mau menghindar atau gimana. Polisi menginterogasi Gary selama berjam-jam, tapi mereka nggak dapat petunjuk atau informasi apapun. Ketiga, polisi juga punya dugaan kalau ini berhubungan dengan geng motor. Jadi geng motor tuh bisa aja ya disuruh sama seseorang untuk melakukan hal-hal yang seperti ini gitu. Akhirnya mereka juga menginterogasi geng motor, cari-cari info di sana, tapi tetap nggak ada hasil juga teman-teman. Kemungkinan terakhir yang ada di dalam pikiran tim investigasi kalau pembunuhan ini berhubungan dengan obat-obatan terlarang. Karena dari hasil otopsi terlihat kalau Brenda dan Mark itu menghisap marijuana beberapa jam sebelum mereka meninggal. Jadi polisi berpikir mungkin aja gitu ya pengedar atau penjual narkoba itu ada kesel atau gimana sama Brenda dan Mark, terus mereka masuk ke dalam rumah itu dan melakukan kejahatan itu. Tapi ya polisi juga nggak bisa membuktikan teori mereka ini. Berhari-hari berjalan sampai berminggu-minggu belum juga ditemukan Dylan dan Shasta ini teman-teman. Sampai akhirnya 2 bulan kemudian, tepatnya di tanggal 2 Juli 2005, Shasta terlihat sedang berada di sebuah restoran bersama seorang pria dewasa. Waitress, manajer, dan 2 orang pelanggan yang ada di dalam restoran itu, mereka tuh mengenali Shasta. Karena kan saat itu berita tentang hilangnya Shasta dan Dylan tuh ada di berbagai media ya teman-teman. Pastinya mereka inget gitu sama mukanya Shasta, dan pas lihat wah ini anak yang hilang itu nih. Akhirnya mereka kayak kode-kodean gitu, dan si waitress ini ke belakang terus langsung telepon polisi. Sambil nunggu polisi datang, mereka tuh kerjasama untuk kayak ngulur-ngulur waktu lah gitu ya, supaya pelaku dan Shasta ini nggak pergi dari restoran itu. Saat polisi datang ke sana berkat bantuan orang-orang yang ada di dalam restoran saat itu, Shasta dan pelaku belum pergi dari sana, jadi polisi bisa masuk ke sana dan menangkap pelakunya dan mengamankan Shasta. Shasta langsung dibawa ke rumah sakit, dia langsung ketemu lagi sama ayahnya. Saat ditangkap pelaku nggak melawan, jadi nggak ada insiden, nggak ada yang terluka ya untungnya teman-teman. Dia langsung dibawa ke kantor polisi dan pelaku ini diidentifikasi sebagai seorang pria bernama Joseph Edward Duncan. Dari pemeriksaan yang dilakukan polisi, ternyata Joseph Edward Duncan ini mempunyai catatan kriminal yang luar biasa parah teman-teman. Jadi dia ini adalah pelanggar seks level 3. Jadi kayak udah parah banget gitu ya. Jadi sebelum ini dia itu sudah juga pernah terlibat dalam kasus-kasus pelecehan seksual yang berhubungan dengan anak-anak. Nanti aku bakal ceritain kasusnya dia apa aja, gimana kehidupannya dia ya. Tapi sebelumnya pasti kalian bertanya-tanya nih, kok yang ditemuin Shasta doang, Dylan-nya kemana? Apa dia masih hidup? Kalau polisi sendiri sih ya saat itu kayak berpikir, aduh nggak mungkin banget nih kayaknya mereka bisa menemukan Dylan dalam keadaan hidup. Tapi pastinya harapan itu masih ada. Mereka coba tanya sama Duncan tentang keberadaan Dylan, tapi ya pastinya mungkin seperti yang udah kalian bisa tebak, Duncan nggak ngomong apa-apa, dia nggak kasih informasi apapun ke polisi. Di dalam mobil Duncan, polisi cuma menemukan shotgun, laptop, GPS, dan plastik zipper. Polisi juga langsung kasih kabar ini ke publik. Mereka bilang Shasta sudah ditemukan, kita tinggal mencari anak yang satunya yaitu Dylan. Tim investigasi juga menyebarkan jenis, warna, dan nomor plat mobil yang dikendarai oleh Duncan pas dia ditangkap. Juga pastinya foto Duncan. Jadi kalau misalkan ada yang tahu informasi apapun, petunjuk apapun yang berhubungan dengan semua itu, bisa hubungin kepolisian gitu ya. Barangkali aja informasinya itu bisa digunakan oleh tim investigasi untuk bisa menemukan Dylan. Dan bener aja teman-teman, saat itulah polisi mendapatkan petunjuk dari seorang karyawan di sebuah pom bensin. Dan pom bensinnya itu ada sekitar 64 km dari tempat tinggalnya keluarga Groening. Jadi beberapa jam sebelum Duncan tertangkap, karyawan pom bensin ini ingat kalau dia tuh melihat seorang pria datang ke pom bensin bersama seorang anak perempuan yang deskripsi atau ciri-ciri anak perempuan itu mirip banget sama Shasta. Ciri-ciri dan deskripsi mobil yang dikendarai pria itu juga sama dengan yang diberikan oleh polisi. Tapi pada saat itu karyawan pom bensinnya nggak langsung laporin ke polisi karena dia berpikir mungkin enggak kali ya, karena dia pun nggak melihat ada sesuatu yang mencurigakan gitu loh teman-teman. Tapi pas lihat berita tentang polisi yang sedang mencari Dylan, bahwa Shasta yang udah ketemu, tentang deskripsi mobil si Duncan-nya ini, karyawan pom bensin tersebut langsung inget lagi gitu kan, wah jangan-jangan bener tuh tadi. Dia langsung hubungin polisi dan bilang ceritain semua ini. Polisi langsung datengin pom bensinnya, mereka lihat rekaman CCTV di hari itu dan bener aja ternyata pria dewasa dan anak perempuan itu adalah Shasta dan Duncan teman-teman.
teman-teman. Tapi polisi saat itu masih bingung ya, kenapa si Duncan ini bawa Shasta ke tempat umum kayak gitu. Pasti kan beresiko banget, dia kan pasti udah lihat ya Shasta itu ada di berbagai media, foto-fotonya, kalau ada yang sampai ngenalin atau gimana kan. Nah itulah akhirnya polisi tanya sama Shasta. Saat itu polisi belum berani tanya karena mungkin Shasta masih shock atau gimana. Tapi untuk menemukan Dylan ya polisi mau nggak mau harus dengan cepat menginterview Shasta, tanya kronologi kejadiannya seperti apa. Dan Shasta pun ceritain semuanya ke polisi. Aduh ya Allah teman-teman, ini bener-bener ya, ceritanya tuh benar-benar miris banget, kasihan banget deh ini anak. Menurut cerita Shasta, kronologi kejadian itu seperti ini ya teman-teman. Jadi malam kejadian dia tuh lagi di atas di kamar barengan sama Dylan. Terus dia dan Dylan tuh mendengar suara ibunya dari ruang tamu yang panggil-panggil mereka, Shasta, Dylan gitu kan. Akhirnya mereka berdua turunlah ke bawah. Tapi pas mereka turun, mereka melihat ibunya, pacar ibunya Mark dan abangnya Slade itu sudah terbaring di lantai. Tangan mereka, kaki mereka itu diikat dan mereka ditodong senjata oleh Duncan. Setelah itu Shasta dan Dylan juga diikat oleh Duncan dan dibawa keluar rumah. Shasta dan Dylan dimasukkan ke dalam mobil milik Duncan, sementara Duncan itu masuk lagi ke dalam rumah dan melakukan pembunuhan itu ya. Selagi menunggu di dalam mobil, Shasta bisa mendengar teriakan pacar ibunya yaitu Mark, teriak histeris, teriak minta tolong, dan dia juga bisa melihat abangnya Slade terhuyung-huyung menjauhi pintu rumah penuh darah. Jadi menurut polisi ya, itu saat itu Slade sudah terluka. Nah itu dia deket ke pintu, tapi dia berusaha masuk ke dalam lagi mendekati ibunya gitu loh. Jadi akhirnya jasadnya dia memang ditemukan di dekat ibunya nih teman-teman. Kasian banget deh. Setelah selesai melakukan perbuatan kejinya itu, Duncan membawa Shasta dan Dylan ke sebuah area perkemahan di daerah St. Regis, Montana, sekitar 70 km dari rumah keluarga Groening. Dan apa yang dilakuin sama Duncan di sana, teman-teman? Dia melecehkan Shasta dan Dylan secara seksual terus-menerus setiap harinya selama 6 minggu. Kalian bayangin ya apa yang harus dilaluin sama kedua anak ini. Shasta saat itu masih berumur 9 tahun, Dylan masih 8 tahun, jadi bener-bener ya Allah, masih kecil banget ya harus melalui hal kayak gitu. Biadab banget beneran ini orang ya. Dan Duncan juga bilang sama Shasta dan Dylan kalau dia sudah membunuh keluarganya yang lain. Dan berita sedihnya lagi nih teman-teman, Shasta bilang ke polisi kalau ternyata Dylan itu sudah meninggal. Menurut Shasta, 6 minggu setelah mereka diculik ada satu insiden yang terjadi. Nah hari itu tuh mereka lagi ada di luar, terus di dekat mobilnya Duncan ya, Shasta tuh lagi berdiri di sebelah sini mobil, sementara Dylan dan Duncan tuh di sebelah yang lainnya, di sebelah mobil yang sini. Terus tiba-tiba Shasta itu mendengar suara boom yang kenceng banget, dia kaget dong. Akhirnya dia langsung pergi nyamperin kan ke mobil yang sebelah sini, ke tempatnya Dylan dan Duncan. Dan di sana dia melihat Dylan sudah terbaring di tanah, perutnya itu sudah tertembak teman-teman, dan Duncan sedang memegang senjatanya itu. Duncan langsung cepat-cepat nodongin pistolnya ke kepala Dylan dan langsung nembakin senjatanya, tapi ternyata gagal teman-teman, jadi pelurunya itu habis. Dylan memohon pada Duncan untuk jangan bunuh dia, tapi Duncan malahan isi ulang senjatanya dan langsung menembakkan ke kepala Dylan di depan matanya Shasta teman-teman. Gak bayangin ya gimana traumanya itu. Setelah melakukan itu, Duncan bersikeras ngomong ke Shasta kalau itu adalah kecelakaan. Jadi dia bilang, aku gak sengaja tadi nembakin senjata ke perutnya Dylan, dan aku juga menembak dia lagi di bagian kepala untuk melepaskan dia dari rasa sakit katanya. Bahkan Duncan tuh ngomong kayak gini ke Shasta sambil nangis-nangis katanya. Psycho banget ya, tapi habis itu Duncan tetap menghilangkan jejak-jejak, dia tetap menyembunyikan kejahatannya dengan cara membakar jasadnya Dylan. Dan akhirnya polisi tanya ke Shasta, Shasta, kira-kira kamu tahu nggak sih kenapa Duncan ngeluarin kamu dari kabin, bawa kamu keluar pergi dari perkemahan itu dan masuk ke area sini lagi? Terus Shasta bilang, iya tahu Pak. Jadi menurut Shasta, beberapa hari setelah Duncan membunuh Dylan, Duncan itu berusaha untuk membunuh Shasta juga. Dia kasih pilihan ke Shasta, kamu mau meninggal dengan cara apa? Kamu mau aku tembak dengan senjata atau mau aku cekik menggunakan tali? Aduh, ya Allah, kasihan banget ya ini anak, dikasih pilihan kayak gitu, tega banget ya. Dan dengan terpaksa Shasta harus memilih, akhirnya dia pilih dengan tali. Duncan pun langsung melilitkan tali ke lehernya Shasta, tapi saat itu Shasta memohon banget sama Duncan untuk jangan lakukan hal itu. Dia memanggil Duncan dengan nama panggilannya, yaitu Jet. Gak disangka-sangka, Duncan pun langsung berhenti melakukan semua itu. Duncan langsung bilang ke Shasta, oke, aku gak jadi ngebunuh kamu.
Shasta, maukah kamu ketemu sama ibuku? Kata Duncan gitu. Dan Shasta bilang, iya mau gitu kan. Akhirnya dibawalah Shasta keluar dari kabin ke area tempat tinggal ibunya. Dan tempat tinggal ibunya si Duncan ini ada di deket-deket sama rumahnya Shasta. Jadi ya udah, makanya Shasta dibawa lagi ke area sana. 2 hari setelah Shasta ditemukan, polisi juga menemukan jasadnya Dylan di area perkemahan tempat Duncan mengurung atau menculik si Shasta dan Dylan tadi. Setelah menemukan jasad Dylan, polisi langsung datang lagi ke ruang interogasi, menginterogasi Duncan kembali, mengkonfrontasi dia, langsung bilang, nih dia nih bukti-buktinya, nih jasadnya Dylan udah ketemuin. Awalnya pasti Duncan nolak gitu ya, dia menyangkal, dia nggak ngaku, tapi lama-lama ya dia udah nggak bisa mengelak lagi karena udah banyak bukti yang ditunjukkan sama polisi. Akhirnya dia pun mengaku. Oke, sebelum lanjut lagi ceritanya, aku bakal ceritain background dari Joseph Edward Duncan ini dulu ya teman-teman. Joseph Edward Duncan lahir di Tacoma, Washington pada tanggal 25 Februari 1963 dan ternyata dari umur yang masih sangat muda dia itu sudah terlibat sama berbagai macam kejahatan termasuk pelecehan seksual. Pertama kali itu pas dia berumur 15 tahun, jadi dia ditangkap karena pemerkosaan yang dia lakukan pada seorang anak laki-laki yang berumur 9 tahun. Tapi karena saat itu Duncan masih di bawah umur, jadi dia cuma dihukum beberapa bulan aja di pusat rehabilitasi untuk anak-anak nakal. 1 tahun kemudian dia ketahuan mencuri beberapa senjata api di tetangganya, melakukan penculikan dan pemerkosaan pada anak laki-laki berumur 14 tahun. Dia diberi hukuman selama 20 tahun penjara teman-teman. Tapi setelah 14 tahun menjalani masa tahanan, dia diberi kesempatan untuk bebas bersyarat. Saat itu dia berumur 31 tahun. Jadi walaupun dia bebas, tapi dia masih di dalam pengawasan petugas bebas bersyaratnya ya. Jadi dia nggak boleh melakukan kejahatan lagi tuh. Kalau misalkan dia melakukan lagi dalam masa percobaannya itu, dia bakal masuk penjara lagi. Pas bebas itu, dia pindah ke area Seattle, Washington. Nggak lama tinggal di sana, ternyata dia melanggar bebas bersyaratnya karena ketahuan memiliki marijuana dan juga senjata api ilegal. Dia dimasukkan ke penjara lagi selama 1 bulan penuh, tapi habis itu dibebaskan bersyarat lagi. Pada Maret 97, Duncan kembali melanggar bebas bersyaratnya karena dia mencuri mobil milik pacarnya sendiri. Akhirnya ketangkap sama polisi, dimasukin ke penjara lagi, tapi lagi-lagi dia dikasih kesempatan untuk bebas bersyarat di tahun 2000 karena berkelakuan baik selama di penjara. Setelah bebas, dia pindah lagi ke kota lain yaitu Fargo. Di sana pada tahun 2004 Duncan kembali ditangkap, tapi kali ini pelanggaran yang dia lakukan itu jauh lebih parah ya teman-teman. Jadi dia ini melakukan pelecehan seksual pada anak laki-laki. Persidangan itu dilakukan selama 1 tahun penuh. Pada Maret 2005 Duncan dinyatakan bersalah dan diberikan hukuman belasan tahun penjara atau bisa bayar uang tebusan sebesar $15.000. Rupiahnya tuh sekitar 200 jutaan lah ya kalau sekarang. Ternyata Duncan ini dapat bantuan nih dari salah satu kenalannya di kota Fargo. Seorang pebisnis gitu, nggak tahu ya ini hubungannya apa gitu sama si Duncan, tapi dia mau membantu Duncan. Akhirnya dia bayarin uang tebusannya Duncan sebesar $15.000 dan Duncan bebas deh. Dia bebas pada April 2005. Menurut pengakuan Duncan, setelah bebas itu dia naik mobil, terus dia muter-muter ke kota-kota yang ada di Amerika gitu ya, ke kota ini, itu segala macam, dan sampai akhirnya dia sampailah di Coeur d'Alene, daerah tempat tinggalnya keluarga Groening. Pas di sana dia melihat keluarga Groening dan dia tuh tertarik banget sama Shasta dan Dylan katanya. Duncan bilang dia sudah mengintai keluarga Groening selama berhari-hari, siang dan malam sebelum akhirnya memutuskan untuk melakukan penculikan dan pembunuhan itu. Jadi malam itu katanya dia sudah siapin semuanya. Dia bawa senjatanya yaitu palu. Dia masuk lewat pintu belakang yang gak terkunci dan dia lihat si Brenda tuh lagi tiduran di sofa ruang tamu. Dia menodong Brenda dan menyuruh Brenda untuk bangunin Mark, ikat tangannya Mark. Saat semuanya sudah terikat, dia langsung bawa Shasta dan Dylan keluar. Dan Duncan bilang dia bawa Shasta dan Dylan keluar supaya mereka tuh tidak melihat saat dia melakukan pembunuhan pada keluarganya. What? Setelah penangkapan pada Duncan ini, FBI mencurigai kalau Duncan tuh terlibat juga dalam beberapa kasus anak hilang lainnya. Yang pertama adalah Anthony Martinez, 10 tahun. Dia menghilang pada April 1997 pas lagi main di playground sama teman-temannya. Jadi ada saksi yang bilang katanya ada seorang pria datang ke playground itu, deketin si Anthony Martinez ini, terus bawa dia pergi, masukin ke dalam mobil dan udah membawa Anthony deh tuh.
Saksi tersebut bisa melihat wajah pelaku dengan jelas, sketsa pelaku juga udah sampai terbuat gitu ya, udah dibagikan ke publik juga. Tapi mereka tetap nggak bisa menangkap pelakunya. 2 minggu kemudian jasad Anthony Martinez ditemukan. Dia ditemukan dalam keadaan tanpa busana sama sekali dan sudah ada bukti kalau dia sudah dilecehkan secara seksual, teman-teman. Masih ada lakban juga tertempel di jasadnya Martinez dan dari lakban itu polisi bisa mendapatkan sidik jari. Setelah dites ternyata sidik jari itu cocok dengan sidik jarinya Duncan. Duncan sendiri pun mengakui pembunuhan pada Martinez ini ke polisi. Katanya dia melakukan pembunuhan pada Martinez ini karena dia kesel banget sama polisi yang berkali-kali masukin dia ke penjara lagi. Selain Martinez, ada beberapa anak lain juga. Jadi Shasta nih bilang ke polisi, "Pak, si Duncan juga pernah mengakui beberapa pembunuhan pada anak lain ke saya, termasuk Anthony Martinez." Juga ada 2 lainnya ya teman-teman, yaitu Samieho White 11 tahun dan saudara tirinya Carmen Cubayas 9 tahun. Mereka hilang pada Juli 96 di Seattle dan jasad mereka ditemukan 2 tahun kemudian tahun 1968 di kota lain. Pada polisi, Duncan juga mengaku kalau memang dialah yang memukuli kedua anak perempuan itu hingga tewas. Duncan dituntut atas 10 pasal diantaranya pembunuhan dan penculikan pada Brenda, Mark, Dylan, Slade dan juga Anthony Martinez dan juga penculikan pada Shasta. Duncan dinyatakan bersalah atas semua tuntutan, tapi dia mencapai kesepakatan ya sama pengadilan. Jadi dia mengaku bersalah, sebagai gantinya dia tidak dihukum mati. Jadi dia diberikan hukuman seumur hidup tanpa ada kesempatan untuk bebas bersyarat. Gak lama setelah di penjara, Duncan membuat website pribadinya. Jadi di dalam website itu dia ceritain kisah hidupnya, dia ceritain apa aja yang dilalui di penjara. Dan di sana dia juga bilang kalau dia nggak mau disebut pedofil. Jadinya mau disebut apa gitu ya? Dan kan juga mengaku kalau dia sudah menjadi korban kekerasan sewaktu kecil. Tapi lagi-lagi aku bilang ya, banyak juga yang masa kecil itu menderita banget. Tapi sudah besarnya mereka justru menjadi orang yang hebat, nggak menjadi penjahat kayak gini. Mungkin kalian berpikir loh, kok dia bisa punya website? Emang dia bisa main internet gitu ya dari dalam penjara? Menurut pihak penjara sih ya, narapidana di dalamnya tuh nggak ada yang dibolehkan untuk bermain internet. Jadi memang kabarnya yang mengupload konten-konten ini dan membuat website ini adalah seseorang yang bernama Silence. Dia namain dirinya Silence, jadi memang nggak mau kasih tahu identitas pribadinya, identitas aslinya gitu. Dan dia membantu Duncan untuk menceritakan kisahnya dia. Jadi Duncan bakal tulis gitu ya kisah dia, apa yang mau diomongin di penjara di dalam sebuah kertas gitu, dikirimin lah ke orang tersebut dan orang tersebut bakal salin ke websitenya itu. Bagaimana kehidupannya Shasta setelah kejadian ini? Jadi Shasta itu kan memang lahir dari keluarga yang bukan kaya raya ya teman-teman. Jadi saat itu Shasta dan ayahnya Steve itu nggak punya rumah, jadi mereka tuh masih menyewa tempat tinggal. Akhirnya orang-orang tuh banyak yang melakukan penggalangan dana untuk Shasta dan ayahnya supaya mereka tuh bisa punya rumah sendiri gitu loh. Dan akhirnya terkabul, terwujud teman-teman. Mereka berhasil mengumpulkan dana untuk membelikan rumah untuk Shasta dan ayahnya. Dan rumah itu akan menjadi milik Shasta sepenuhnya kalau nanti Shasta sudah berumur 25 tahun. Tapi ada berita yang agak sedih juga sih ya teman-teman. Jadi dari info yang aku dapat nih, Shasta tumbuh menjadi anak yang agak bermasalah. Pada Februari 2014, Shasta ditangkap polisi karena kasus yang berhubungan dengan obat-obatan terlarang. Dia ditahan di dalam pusat rehabilitasi anak-anak selama 1 tahun. Pada 2017, dia juga sempat ditahan lagi karena hal yang berhubungan dengan obat-obatan terlarang juga. Sebenarnya aku pribadi pun kayak nggak nyalahin dia sepenuhnya, apalagi kejahatan yang dilakuin kan bukan yang ngerugin orang lain segala macam. Cuma memang kayak pelampiasan dari depresi dan trauma yang dia miliki gitu loh. Mengingat apa yang udah dia laluin ya teman-teman, ya Allah ya Tuhan, itu parah banget sih. Dia ngelihat keluarganya diikat, ditodong pistol, ngelihat adiknya sendiri dibunuh di depan matanya dia. Belum lagi dia tuh dilecehkan secara seksual selama 6 minggu sama pelakunya teman-teman. Saat itu dia masih berumur 9 tahun. Aduh gila banget sih itu ya, beban yang luar biasa banget yang harus ditanggung sama anak sekecil itu menurut aku. Tapi akhirnya Shasta bisa memperbaiki hidupnya lagi pas umurnya sudah lebih dewasa. Dia mulai bersih dari namanya narkoba. Dia bahkan sekarang sudah punya 2 anak laki-laki yang tampan-tampan. Kita doain aja ya, semoga Shasta bisa menjalani kehidupannya lebih baik lagi ke depannya bersama kedua anaknya itu. Dia bisa menghilangkan traumanya, bisa mengubah kesedihannya ini menjadi sesuatu yang baik. Oke, itu dia cerita kita kali ini.
bener-bener masih nggak nyangka banget gitu ya, kayak kasihan banget. Jangan lupa komen ya teman-teman apa pendapat kalian tentang kasus ini. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe juga. Untuk kalian yang udah subscribe, makasih banyak udah selalu support dan nonton video-video aku. Untuk kalian yang mau request juga boleh, silahkan kirim DM ke Instagram aku ya, hanifastori92. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.